Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Gede dalam video pembelajaran matematika wajib. Pagi ini kita akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak. Dimulai dari bentuk umum persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak memiliki tiga bentuk. Yang pertama ada mutlak fx sama dengan c, yang kedua ada mutlak fx sama dengan gx, dan yang terakhir ada mutlak fx sama dengan mutlak gx. Untuk fx dan gx di sini adalah fungsi linier satu variabel, sedangkan c di sini adalah konstanta. Untuk contoh dari persamaan nilai mutlak, di sini sudah Bapak siapkan 5 contoh ya, Nak ya. Ini contoh yang pertama, ini bentuk yang ini ya. Mutlak fx sama dengan c. Ini contoh yang kedua, contoh yang ketiga sampai contoh yang kelima. Oke. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak, ada 4 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang ketiga, dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Dan yang terakhir, dengan menggunakan grafik. Untuk video kali ini, Bapak akan mengajarkan cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dengan menggunakan garis bilangan. Oke, langsung saja. Di sini sudah Bapak siapkan soalnya. Dengan menggunakan garis bilangan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari yang pertama ada mutlak X sama dengan 4, yang kedua ada mutlak X dikurang 3 sama dengan 5, yang ketiga ada mutlak X plus 2 sama dengan 8, dan yang terakhir ada mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 12. Oke, kita mau masuk ke pembahasan. Untuk menentukan himpunan penyelesaian menggunakan garis bilangan, yang perlu kalian pahami adalah konsepnya terlebih dahulu. Perhatikan, kalau Bapak punya nilai mutlak X dikurang A sama dengan B, misalkan seperti ini ya, nilai mutlak X dikurang A sama dengan B, maka X di sini, X adalah bilangan X adalah bilangan yang berjarak X adalah bilangan yang berjarak B satuan. Nah, B satuan dari A. Jadi kalau kita punya bentuk yang seperti ini, mutlak X dikurang A sama dengan B, maka X di sini adalah bilangan atau angka yang berjarak B satuan dari A. Perhatikan, Bapak buatkan kotaknya dulu ya, biar kalian ingat. Oke, contoh ya, kita masuk ke soal nomor 1. Misalkan kalian diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, mutlak X sama dengan 4. Maka agar kita dapat menentukan nilai X, kita rubah dulu sini, Nak. Ini kan sama saja dengan X dikurang 0. Nah, mutlak X dikurang 0 sama dengan 4 ya. Maka, kalau kita menggunakan garis bilangan, lihat di sini, Nak. X, bentuk X dikurang A di sini. X adalah bilangan yang berjarak B satuan dari A. Maka di sini kita lihat, Nak, ini adalah A-nya. Ya kan? Ini adalah A-nya, kemudian ini adalah B. Maka kita cari sekarang bilangan yang berjarak 4 satuan dari 0. Berarti kita tuliskan dulu sini 0. Nah, sekarang kita buat berjarak 4 satuan, berarti 4 satuan ke kanan dan 4 satuan ke kiri. Perhatikan, Nak, kalau berjarak 4 satuan ke kanan, itu cara mudahnya 0-nya kita tambah 4 ya, maka 4. Kalau berjarak 4 satuan ke kiri, maka 0 dikurang 4, berarti negatif 4. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,4. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Mutlak
X dikurang 3 sama dengan 5 misalkan. Nah, perhatikan nak, X dikurang 3, mutlak X dikurang 3 sama dengan 5, berarti seperti penjelasan di awal, cari angka atau bilangan yang berjarak 5 satuan dari 3. Berarti kita tuliskan di sini 3 ya. 3, berarti 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke kiri. Oke. Berarti 5 satuan ke kanan, 3 ditambah 5. Berarti sini jawabannya 8 ya. 5 satuan ke kiri, berarti 3 dikurang 5, negatif 2. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya negatif 2,8. Oke. Masuk soal ketiga. Soal ketiga, mutlak dari X ditambah 2 itu sama dengan 8. Perhatikan nak, lihat bentuk yang pertama kita buat. Ini harus berbentuk negatif ya. Lihat nih, mutlak X dikurang A sama dengan B. Sedangkan di sini, ini berbentuk plus, X plus 2. Maka X plus 2 ini harus kita rubah terlebih dahulu nak. Caranya seperti apa? Kita rubah menjadi X dikurang dalam kurung negatif 2 sama dengan 8. Perhatikan nak, kalau dulu di SMP tanda negatif ketemu negatif berubah menjadi positif ya, maka X plus 2 di sini bisa kita rubah menjadi X dikurang dalam kurung negatif 2. Maka dengan menggunakan konsep awal kita bisa menentukan ke dalam garis bilangan. Berarti X di sini adalah bilangan yang berjarak 8 satuan dari negatif 2. Kita tulis ini nak, negatif 2. Berarti berjarak 8 satuan ya. 8 satuan ke kanan dan 8 satuan ke kiri. Oke. 8 satuan ke kanan, negatif 2 ditambah 8 berarti 6. Negatif 2 untuk berjarak 8 satuan ke kiri, negatif 2 dikurang 8, negatif 10. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10,6. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir, perhatikan nak. Untuk soal yang terakhir, ini mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 12. Perhatikan, mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 12. Untuk konsep yang awal, perhatikan nak, koefisien dari x di sini ini harus bernilai 1 ya. Sedangkan di sini koefisien dari x bernilai 2. Maka untuk menentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini, koefisiennya harus kita ubah dulu menjadi 1. Caranya seperti apa? Perhatikan nak, ini kan 2x dikurang 4. Agar koefisiennya menjadi 1, maka harus kita kalikan dengan 1/2. 1/2 dikali 2x dikurang 4. Nah, kita kasih tanda mutlak lagi. Karena ruas sebelah kiri kita kalikan dengan setengah, maka ruas sebelah kanan juga harus dikalikan dengan setengah. Berarti setengah dikali 12. Nah, jadi dapatnya berapa nih? Setengah dikali 2x sama dengan x ya. Setengah dikali negatif 4, negatif 2 sama dengan setengah dikali 12, 6 ya. Barulah kita bisa menggunakan konsep ini nah ya. Nah, jadi kalau digambarkan ke dalam garis bilangan, X di situ adalah bilangan yang berjarak 6 satuan dari dari 2 ya. Tulis ini 2. Berarti berjarak 6 satuan ke kanan dan 6 satuan ke kiri. Oke, kalau 6 satuan ke kanan tinggal 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kalau berjarak 6 satuan ke kiri, tinggal 2 dikurang 6, negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya kita peroleh adalah negatif 4,8. Oke, itu saja penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih.